Segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya. Secara belak-belakan, Michelle mengaku sedih sekaligus kasihan melihat sang mamanya harus banting tulang mengurus keluarga dan adik-adiknya sendiri. Hai Question 5, kembali lagi di Behind the Celeb bersama dengan gue, Tommy Timotius. Seperti biasa, gue udah siapin 2 kabar terhangat. Kabar pertama datang dari suami Irish Bella yang menyebut Amar Zoni lebay. Persidangan Amar Zoni kembali memanas. Kali ini bukan soal kasusnya, tapi isi pledoi yang ia sampaikan. Haldi Sabri terang-terangan menunjukkan ketidaksenangannya karena Amar Zoni masih membawa nama mantan istrinya ke dalam pembelaan. Buat Haldi, hal itu udah di luar konteks dan nggak seharusnya terjadi di dalam ruang sidang. Tidak tinggal diam, Haldi Sabri langsung pasang badan. Ia menilai langkah Amar tersebut terkesan berlebihan, bahkan menyebutnya lebay karena menyeret nama sang mantan istri yang kini sudah punya kehidupan masing-masing. Baginya, apa yang sudah berlalu seharusnya tidak lagi dijadikan bahan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Haldi, Amar Zoni itu seharusnya bisa lebih fokus pada inti pembelaan tanpa perlu mengungkit masa lalu. Ia pun berharap sidang bisa berjalan lebih objektif dan tidak melebar ke hal-hal yang justru memicu polemik baru. Sikap tegas Haldi ini pun langsung jadi sorotan, menambah panas suasana di balik jalannya persidangan. Seperti apakah keramaian ini? Kita langsung simak, ini dia videonya. Hubungan Irish Bella dan Amar Zoni kembali memanas usai nama Irish Bella atau Ibel disebut dalam pledoi Amar pada sidang kasus narkoba. Suami Ibel, Haldi Sabri pun lewat unggahannya di media sosial pasang badan membela Ibel yang namanya kembali disebut dan dituding membuang Amar lantaran meminta cerai di saat kondisi Amar terpuruk akibat kecanduan narkoba. Tak terima dengan tudingan tersebut, akhirnya Ibel buka suara. Akhir bulan nanti kita ketemu ya, klinik ya. Nggak ada yang bawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya. Pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya jadi berita lah kan gitu kan. Tak hanya pasang badan, Haldi juga menyebut Amar lebay karena membawa nama istrinya dalam pledoinya. Bahkan suami Ibel itu mengingatkan Amar untuk tak lagi membawa nama Ibel dalam persidangan. Amar Zoni mengaku baru tahu jika suami mantan istrinya itu memberikan reaksi keras menanggapinya dengan santai. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada bermaksud apa-apa. Amar memang tak bermaksud menyinggung siapapun. Secara tegas ia menyebut bahwa pledoinya hanya murni refleksi dari perjalanan hidupnya, di mana tak bisa dipungkiri Ibel adalah bagian masa lalunya. Ia pun sadar jika Ibel kini sudah punya kehidupan baru dan mendukungnya. Bahkan dengan besar hati, Amar meminta maaf kepada suami Ibel. Segalanya dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya. Ya, permintaan maaf Amar seolah bentuk kepasrahan dirinya. Ia tak mau lagi menambah masalah dalam hidupnya yang kini sudah hancur. Saat ini, fokus Amar hanya menunggu hasil putusan pengadilan. Apalagi dalam sidang lanjutan kemarin, pledoinya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Bayang-bayang 9 tahun dibuai pun menghantuinya. Tak ada lagi orang yang membelanya, termasuk dokter Camelia yang kemarin tak nampak batang hidungnya. Benarkah Camelia sudah jenuh dan memilih meninggalkan Amar? Itu bukan ditolak, itu memang haknya jaksa sesuai dengan tupoksinya. Hak kita juga menanggapi. Nanti baru hakim yang mempertimbangkan ya pledoi, tuntutan, ya replik, duplik.
Nah, yang ngambil keputusan itu adalah hakim. Makin panas perseteruan Pinkan Mambo dengan Michelle Ashley. Drama keluarga Pinkan Mambo kembali jadi sorotan. Kali ini datang dari sang anak, Michelle Ashley. Ia belak-belakan mengaku tidak setuju dengan keputusan ibundanya yang sempat turun ke jalan untuk mengamen. Bagi Michelle, langkah itu terasa janggal dan memicu tanda tanya besar tentang kondisi sebenarnya di balik kehidupan sang ibu. Michelle pun tidak ragu untuk melontarkan tudingan. Michelle menilai keputusan Pinkan untuk mengamen terjadi karena tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya Arya Khan. Menurut Michelle, jika kebutuhan sang ibu terpenuhi, hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahkan Michelle juga menyebut Arya hanya numpang hidup dan mencari panggung dari nama besar Pinkan. Pernyataan yang langsung bikin suasana menjadi semakin panas. Meski hubungan mereka disebut tidak harmonis, Michelle menegaskan bukan berarti ia tidak peduli. Ada kekhawatiran yang tetap ia rasakan sebagai anak. Di sisi lain, Arya juga memilih santai menanggapi tudingan dari Michelle tersebut. Ia mengaku nggak mau ambil pusing dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pinkan Mambo. Apakah ingin melanjutkan hidup bersama atau tidak? Konflik ini pun seolah jadi potret rumitnya hubungan keluarga yang belum menemukan titik temu. Seperti apakah kericuhan antara keluarga ini? Berikut ini dia videonya. Konflik panas segitiga antara Michelle Ashley dengan Pinkan Mambo Arya Khan semakin mencuri perhatian publik. Setelah aksi manggung dadakan di atas aspal yang dilakukan Pinkan hingga membuat reaksi anak pertamanya Michelle berkomentar pedas. Secara belak-belakan, Michelle mengaku sedih sekaligus kasihan melihat sang mamanya harus banting tulang mengurus keluarga dan adik-adiknya sendiri. Pinkan Mambo kian melekat dengan julukan sebagai Ratu Sensasi. Setiap aksinya selalu saja berikan kejutan. Teranyar aksi ngamennya di jalanan sembari live itu ternyata membuat putri sulungnya Michelle Ashley keberatan. Bahkan gadis itu mengatai sang ibu tak tahu malu dan turun kelas. Bahkan secara terang-terangan, Michelle juga mengungkap jika dirinya tidak menyukai ayah tirinya Arya Khan. Menurut Michelle, sejak sang ibu menikah dengan Arya, kehidupan Pinkan begitu sulit jadi orang miskin. Sebenarnya aku nggak ngerti deh semenjak Mami tuh kayak nikah lagi sama, ya kalian tahu lah ya siapa. Mami tuh kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar kayak sekarang Mami ngamen di jalan. Justru Misha tuh terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tolong jangan hujat saya. Ya, kalau emang dia gak senang mamahnya nyanyi di rumah, nyanyi di jalan, ngomong aja sih, ya, nggak usah berkoar-koar, ya, gue ke bawah-bawah. Aku tuh emang nggak suka sama dia. Aku tuh emang nggak suka sama suaminya yang baru. Lebaran aja aku nggak diundang. Jadi kalian bisa nilai lah ya. Aku tuh lebaran aja nggak diundang sama dia. Hello, lebaran nggak diundang. Emang ada ya undangan buat lebaran? Besok gue bikin undangan ya buat tahun depan. Tahun depan lebaran ke rumah gua ya. Dari Amrik pulang-pulang ambruk gitu kan. Itu kan dia udah sering ngamen gitu. Makanya ketika dia ngamen di Indo itu udah biasa aja jatuhnya. Jadi buatnya nggak aneh. Aku udah punya bekal. Di Amerika 5 udah jam. punya mental. 5 jam ngamen Per hari. Per hari ya. Yap, itu dia Behind the Celeb untuk hari ini. Untuk informasi terkini lainnya, langsung saja kunjungi website okezone.com. Dan jangan lupa subscribe Okezone Vibes di YouTube. Gue Tommy Timotius, sampai ketemu lagi di Okezone Vibes selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.